Sekarang Cina Tiongkok saja sudah bertekuk lutut dan tunduk terhadap Malaysia. Besok siapa lagi? One, two, three, come on! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, berjumpa lagi. Apa kabar teman-teman semua di sana? Tentunya seperti biasa doa yang baik-baik. Semoga kita selalu sehat, semoga kita selalu beraktivitas dalam keadaan lancar dan diberikan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Amin ya rabbal alamin. Lagi-lagi ada satu tajuk yang membuat saya heran, membuat saya kagum, tapi saya belum tahu isinya seperti apa guys ya, jujur. Karena dari tajuknya ini menggemparkan siapa saja guys. Siapa saja kalau mendengar tajuk ini pasti akan kaget. Cina Tiongkok mulai tunduk ke Malaysia. Ngeri nggak guys ya? Sekelas Cina Tiongkok itu negara yang super duper berteknologi tinggi saat ini, itu sekarang mulai tunduk ke Malaysia dan mengikuti arahan-arahan yang dilakukan oleh kerajaan Malaysia. Sekelas negara Cina Tiongkok loh guys, mulai tunduk ke Malaysia di 2025 ya. Kita akan saksikan ya berita itu langsung sekarang, karena ini tentu membuat saya sebagai rakyat Indonesia ini sangat penasaran. Mengapa Cina ini bisa tunduk ke Malaysia di 2025 ini guys. Oke, kita saksikan video itu, ini dia. Pemirsa, berita terpopuler yang terakhir masih soal negeri tirai bambu, di mana setelah berbulan-bulan terjadi ketegangan diplomatik, China akhirnya menyatakan kesiapan untuk mengikuti aturan baru yang ditetapkan oleh Malaysia. Kebijakan ini mengatur operasi perusahaan teknologi asing di Malaysia, termasuk transparansi data dan penguatan keamanan digital. Keputusan China dianggap sebagai upaya untuk memulihkan hubungan dagang dengan Malaysia yang merupakan salah satu mitra utama di kawasan Asia Tenggara. Kebijakan baru ini dilaporkan mencerminkan kekhawatiran Malaysia terhadap dominasi perusahaan teknologi China di pasar lokal. Beijing sebelumnya menunjukkan penolakan terhadap beberapa poin utama sejumlah aturan, namun desakan Malaysia terkait kedaulatan digital dan keadilan ekonomi membuat China akhirnya menyetujui persyaratan baru. Hal ini diprediksi akan berdampak pada strategi bisnis perusahaan China di Malaysia ke depannya. Analis menyatakan langkah ini juga menunjukkan semakin besarnya tekanan internasional terhadap dominasi teknologi China di tengah isu privasi data dan kedaulatan teknologi di berbagai negara. Di pihak Malaysia, kebijakan ini dipandang sebagai upaya untuk mengamankan posisi dalam ekonomi digital global. So, ini menjadi kabar yang mengejutkan di mata dunia, di mata global, bahwa sekarang sudah saatnya Malaysia bermain di ranah internasional. Bahkan negara sekelas Cina Tiongkok, negeri tirai bambu itu bertekuk lutut di hadapan Malaysia guys. Negeri tirai bambu sudah tunduk terhadap aturan yang telah diberlakukan oleh Malaysia. Itu menunjukkan apa? Citra baik Malaysia, pengaruh Malaysia terhadap negara Cina Tiongkok tersebut. Bahkan mungkin di lebih dari tahun 2025, Malaysia itu bisa sangat-sangat penting posisinya, sangat strategis di mata Asia, bahkan ASEAN ini guys ya. Itu tidak menutup kemungkinan. Apalagi Malaysia dan Singapura ini sudah membuka zona ekonomi eksklusif mereka, dan ini membuat Malaysia itu akan lebih terangkat lagi, yang mungkin suatu saat bisa mendominasi tempat-tempat tertentu guys, terutama di ekspor teknologi tinggi, microchip, semikonduktor, dan beberapa hal yang sudah modern, yang sudah canggih di Malaysia. Tentu ini dapat menjadi daya tarik bagi semua orang untuk berinvestasi ke Malaysia. Sekarang Cina Tiongkok saja sudah bertekuk lutut dan tunduk terhadap Malaysia. Besok siapa lagi? Saya nggak tahu guys, karena memang apa yang dilakukan Malaysia ini justru sangat penting, karena Malaysia itu sudah menunjukkan powernya, kekuatannya, pengaruhnya terhadap negara Cina Tiongkok. Kalau tidak ada pengaruh besar, Malaysia ini pastilah Cina Tiongkok memandang sebelah mata. Tapi nyatanya kan tidak begitu guys. Malaysia ini diletak sebagai posisi strategis bagi mereka. Malaysia ini benar-benar sangat dihormati oleh mereka. Itu kenyataannya guys ya. Dan apapun aturan yang telah diberlakukan, birokrasi Malaysia, sekarang mereka wajib untuk hargai, wajib untuk tunduk, karena perusahaan-perusahaan China itu sudah banyak di Malaysia. Bahkan lebih dari itu, mereka cukup mendominasi di wilayah-wilayah tertentu.
Dan ini tentu membuat satu aturan yang telah diberlakukan oleh Malaysia itu bekerja dengan baik, terutama bagi mereka yang ingin berinvestasi lagi ke Malaysia. Karena saya yakin sudah ada ratusan perusahaan-perusahaan asing yang masuk ke Malaysia itu dari Cina Tiongkok. Dan potensinya sangat besar untuk perusahaan-perusahaan lainnya, bahkan Cina ataupun di luar Cina itu untuk tetap masuk ke Malaysia. Terkadang saya iri, guys. Ya, terkadang saya ingin rasakan hal demikian. Ya, Indonesia ini menjadi primadonanya bagi para investor asing untuk melabur ke negara saya ini, guys. Saya ingin, ya, ada kabar demikian, ya, banyak dari investor itu berbondong-bondong ke negara saya ini. Tapi itu belum juga saya dengar kabar-kabar baik demikian, guys, ya. Belum juga ada saya lihat, ya, yang mana sementara ini selama ini saya tengok hanya itu Malaysia dan Vietnam. Malaysia dan Vietnam. Banyak sekali investor kedua negara ini, guys, ya. Bahkan Indonesia pun mungkin ada sedikit kebagian, tapi tidak terlalu besar dengan apa yang telah diraih oleh Malaysia dan juga Vietnam. Itulah rasa iri kami dari Indonesia. Ingin juga, ya, guys, ya. Karena para investor itu masuk tentu akan mengembangkan, memajukan teknologi yang ada di Indonesia serta membuka seluas-luasnya peluang bagi tenaga kerja asli orang-orang Indonesia, guys, ya. Yang mana nyatanya sudah masih banyak yang pengangguran, bahkan itu jumlahnya semakin banyak, ya, guys. Lebih dari angka 5 juta orang yang dalam keadaan tidak bekerja di Indonesia saat ini. Maka mereka semua berharap solusi dari pemerintah untuk bagaimana membuka seluas-luasnya lapangan pekerjaan di dalam negeri. Itulah yang membuat kami ingin, mengapa Malaysia bisa demikian? Kenapa kita tidak terjadi juga di negara saya? Banyak orang berebut untuk berinvestasi di sini ketika ketika banyak orang di Indonesia ini mencari pekerjaan itu tidak sesulit saat ini, ya, karena banyak membuka peluang pekerjaan. Apple, Nvidia, Microsoft, ya, seandainya mereka membuka peluang pekerjaan seluas-luasnya di sini, termasuk Tesla, tentu ini akan membuka ratusan ribu peluang pekerjaan di Indonesia ini, sehingga itu akan mengurangi tingkat pengangguran di dalam negeri. Kita lihatlah Vietnam, ya, guys, ya. Vietnam itu sekarang mungkin kemungkinan besar itu nilai penganggurannya sangat sedikit sekali karena semuanya sudah bekerja di perusahaan-perusahaan asing. Vietnam yang dulunya negara petani, ya, negara orang-orang berkebun, sekarang sudah berubah, citranya sudah berubah menjadi negara industri. Dan semua orang berbondong-bondong untuk bekerja di tempat di negaranya sendiri. Bahkan saya sudah tidak mendengar lagi orang-orang Vietnam itu banyak bekerja berbondong-bondong ke Malaysia. Saya tidak mendengar lagi kabar itu, guys, ya. Nah, dampak seperti inilah yang saya inginkan di Indonesia, sehingga membuka seluas-luasnya pekerjaan di dalam negeri, ya, guys, ya. Banyak orang yang sedang kesulitan dalam mencari pekerjaan di Indonesia, termasuk itu di kampung-kampung, ya, di tempat-tempat yang pekerjaan itu memang sangat sulit, ya. Dan ini saya harap tentu ada satu inovasi dari apa yang dilakukan oleh pemerintah ke depan untuk dapat menarik lagi minat semua investor itu masuk ke negara Indonesia. Itu yang saya perlukan. Kita tengoklah Malaysia, Cina, Tiongkok pun sudah tunduk pada mereka, bertekuk lutut pada mereka. Nah, kita, apa yang akan kita lakukan? Minimal kita tidak usahlah meniru sampai Cina pun bertekuk lutut sama kita. Itu terlalu jauh, guys. Untuk kita, kesejahteraan rakyat kita lah yang tentu yang akan kita pikirkan. Yang saya harapkan itu terjadi di kemudian hari. Dan semoga saja apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo itu benar-benar membuat satu dampak positif bagi semua orang bangsa Indonesia ini. Sehingga keadaan yang akan mengarah ke level kesejahteraan tinggi itu justru akan kami dapatkan di beberapa tahun ke depan. Walau itu agak sulit, Pak Prabowo bekerja dengan begitu gigih, tapi kita harus berpikir positif, maka positiflah yang akan kita terima. Dan itulah harapan saya, guys, ya, untuk kedepannya kita tidak perlu lagi kalah dan takut kepada negara-negara besar, kita mampu untuk melakukannya. Oke, demikian tadi video aku. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan aku mohon maaf jika ada kesalahan kata, kesalahan sikap, dan semua mohon dimaafkan. Dan aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.